أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ini cintai Allah. Saya punya hati ya, lagi merasakan mencintai seseorang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kita kemudian pelajari bersama bahwa kalau kita berselawat kepada Rasulullah, maka ketahuilah selawat ini pula lah yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perintah dari Allah kepada kita hambanya yang Allah lakukan juga. Allah mencontohkan dan Allah gerakkan kemudian malaikat-malaikatnya juga untuk melakukan kecuali salawat. Salawat kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, kita pun perlu tahu sesungguhnya yang kita cintai ini adalah yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kemudian berlebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, "Qul ya Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya lagi datang satu rasa ya, yang atas izin Allah mudah-mudahan rasa ini mengatakan kepada saya, "Ya Yusuf, kalau engkau bangun malam karena cintamu kepada Rasulmu, maka ketahuilah aku, Allah, juga mencintai Rasul yang engkau cintai." Subhanallah. Dalam keadaan malas kita berangkat ke masjid, apalagi hujan, ngantuk, capek, lelah. Tapi karena kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kita ingin ketika di padang mahsyar nanti kita disambut oleh Rasulullah. Sini, mari. Inilah dia ya Allah, orang yang selama di dunia mencintaiku. Karena kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kita kemudian datang kita menuju masjid karena ingin dicintai oleh Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai diriku. Barang siapa yang mencintai diriku, nanti dia akan bersamaku di surga. Ada satu rasa yang sedang menjalar di perasaan saya bahwa yang saya cintai ini betul-betul adalah yang Allah cintai. Saya ingin mengajukan beberapa kenangan ya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu mencintai Rasulullah. Begini ya, kalau saudara mencintai anak ya, kan saudara sering nanya toh kepada anak saudara, bagaimana, begini, begitu. Ketika kemudian anak mengadukan persoalannya kepada saudara karena cintanya, lalu saudara dekap dia dengan kasih sayang dan Masya Allah saudara bela anak saudara. Bahkan kadang-kadang kecintaan kita kepada anak-anak kita justru sudah membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh, anak-anak yang tidak tangguh,
Anak-anak yang kemudian tidak kuat menghadapi hidup ini. Kita mencintai anak kita memang dengan dunia. Ini adalah sesuatu yang salah menurut saya cintanya. Tapi itulah sebagai cerminan dari kecintaan kita kemudian menjaga anak kita sepenuh hati kita. Nah, begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dialog-dialog dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi, ya. Kita langsung belajar pemirsa. Ada satu masa ya di mana wahyu itu tidak turun. Untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama. Lalu kemudian kaum musyrikin, kaum kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkan kamu. Tuhanmu telah meninggalkan dirimu." Lalu Rasulullah bersedih. Kenapa nih Allah kok tidak menurunkan wahyunya lagi? Apakah memang betul sudah ditinggalkan? Kemudian turun surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha, ya. Tentu insya Allah ya, hafal lah pasti. Ini surahnya anak-anak TK lah istilahnya gitu. Di sana kemudian Allah menyampaikan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wahai Muhammad, ya, aku ini tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Dialog ini terasa dialog langsung gitu. Bagaimana ini Allah di atas arasnya sana. Lalu Muhammad sallallahu alaihi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah yang maha tinggi, yang kekuasaannya Masya Allah begitu luas, terbentang, memperhatikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdialog sebagai dialognya seorang yang mengasihi seorang yang lain. Ini adalah dialognya Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, lagi maha penyayang untuk hambanya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Insyaallah pemirsa yang dirahmati Allah, biar tambah tumbuh cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di bulan Maulid dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di bulan Maulid yang kemudian dilahirkan seseorang yang kelak akan menjadi pemimpin kita di padang mahsyar. Yang di bulan Maulid di mana ada seorang hamba Allah yang ditakdirkan tidak berdiri kalimatul la ilaha illallah kecuali kemudian juga ada gandengannya Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesuatu hal yang membuat kita menjadi senang adalah kita menyenangi yang Allah pun menyenangi. Sesuatu hal yang membuat kita menjadi bahagia adalah kita mencintai yang Allah mencintai. Bisa saudara bayangkan, Allah begitu mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan ketika Allah mendapati orang-orang kemudian mencintai Muhammad. Allah yang menciptakan Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian melihat orang-orang pun mencintai Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Sebagai gambaran saudara, sebagai gambaran. Saudara punya anak. Punya anak nih baik. Udah susah dikandungnya. Udah susah pada saat di dalam perut ibunya. Begitu lahir tetangga datang bilang, jelek amat sini anak. Itu kita yang jadi bapak mau ngepret aja loh. Bener loh ngomong. Anak gue dikata jelek. Tapi bayangkan bila ada orang berdusta. Membuat kita menjadi berbunga-bunga padahal kita tahu anak jelek misalnya. Aduh anak siapa nih cakep banget. Ya Allah. Kita yang jadi emaknya. Kita yang jadi bapaknya. Turut senang. Apalagi kalau kemudian kita emang tahu. Anak kita ini emang cakep. Anak kita ini emang cantik. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi dicintai Allah subhanahu wa ta'ala.
Wadduha, demi waktu duha. Matahari kemudian meninggi. Ya, wallaili idza saja, dan ketika kemudian malam-malam, ya. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mengatakan tidak, wahai Muhammad, tidak. Aku, Allah Tuhan semesta alam, tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ada dialog. Terasa sekali bahwa Muhammad itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Nggak tahu ya, kalau saya sih lagi ngerasain romantisme mencintai Nabi Muhammad ya. Saya mencintai Nabi Muhammad dan saya tahu saya tidak sendirian. Saya bersama Allah dan para malaikatnya yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Allah memerintahkan seluruh penghuni langit dan bumi untuk mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Dari kalimat tauhid aja ya saudara. Saudara tahu tidak? Lihat betapa mulianya seorang Nabi Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat, ini kalimat buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat ini tidak laku kalau cuma separuh. Ibarat duit begitu, nih, separuh ini nggak laku. Mesti ada separuh yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Nama siapa coba yang digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Nama siapa coba? Untuk menutup segmen yang kedua ini, saya akan bacakan kepada saudara surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara lihat terjemahannya ya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sepenuh-penuhnya kalau saudara melihat arti dari ayat ini. Nah, saudara pelajari lewat teks yang kemudian muncul di layar kaca Antv ini. Masya Allah, betapa Allah melindungi Muhammad sallallahu alaihi. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala. Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhan, wahai Muhammad, tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu Allah pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu dulu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk padamu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan, engkau bersyukur. Masya Allah. Segmen yang ketiga nanti, kita akan berangkat menuju surah Asy-Syarh. Yang dikenal dengan Alam Nashrah Laka Sadrak. Insya Allah, tetap di Wisata Hati Antv, sama Yusuf Mansur. Selamat kembali di acara Wisata Hati Antv, pemirsa. Saya bersama sahabat-sahabat di Wisata Hati Antv dan kawan-kawan pesantren Darul Quran membuka kesempatan buat saudara-saudara semua yang ingin mengikuti sedekah untuk mencetak Al-Quran. Jadi ini bukan gerakan wakaf Al-Quran, tapi membuat percetakan Al-Quran.
Informasinya bisa saudara kemudian klik di www.wisatahati.com. Insya Allah saya mengundang saudara semua untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Kita sama-sama membuat percetakan Al-Quran lalu membagi-bagikannya kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu saya kemudian berangkat ke Gunung Kidul. Di sana ada pertemuan dengan 60 rumah-rumah tahfiz. Masya Allah, di satu kecamatan namanya Saptosari. Itu kecamatan yang Masya Allah lah, Masya Allah. Berkumpul itu ya, 60 rumah tahfiz. Dan ketika saya tanya, berapa anak-anak yang belajar di tiap-tiap rumah, koordinatornya kemudian menjawab sekitar 100-an ustadz setiap rumah. Jadi kira-kira 6.000 anak-anak rumah tahfiz yang sedang belajar menghafalkan Al-Quran. Maka subhanallah, mudah-mudahan kita dikasih kemuliaan dan kemudahan oleh Allah untuk kemudian menjadi orang-orang yang bukan saja menyediakan Al-Quran, tapi kemudian membuat dan membangun percetakan Al-Quran. Insya Allah. Nantikan kemudian berita selengkapnya lewat acara-acara wisata Antv. Baik, kita kemudian beralih ke surah ini. Surah Asy-Syarah. Ini surah Masya Allah ya. Surah inilah yang kemudian ibu saya bilang, Sof, kalau kamu susah, coba dawamin itu surah Alam Nashrah. Begitu ibu saya bilang. Baca nih surah Alam Nashrah habis asar. Saya kurang paham ya. Saya bukan ahli hadis. Dan saya rasa sepertinya tidak ada yang direct langsung menyatakan bahwa surah ini adalah menjadi surah yang bisa menghancurkan kesulitan, menghalau persoalan hidup, kesusahan hidup, tidak. Tapi kalau demi melihat artinya, surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Lagi-lagi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad menurunkannya lagi kepada kita umatnya. Lihat redaksinya saudara. Saudara yang sedang berdiri di layar kaca, yang sedang duduk melihat di layar kaca. Coba saya baca ini ayat, ini surah, lalu kemudian saudara perhatikan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Wajar kalau kemudian ibu saya mengatakan baca ini surah, insya Allah masalah, kesulitan, kesusahan, kemudian Allah halau dari kehidupan kita. Ya redaksinya aja seperti ini. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban itu darimu. Bila kita sepakat adalah doa sebagai visualisasi, doa sebagai sebuah pikiran kita, bagaimana kemudian kita menghendaki Allah bergerak untuk kita, maka surah ini betul-betul seperti kita meminta kepada Allah bergerak, menghalau kesulitan kita, menurunkan beban dari pundak kita, membuat kehidupan kita menjadi terang benderang kembali. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang beban itu pun memberatkan bukan saja bahumu, pundakmu, tapi juga punggungmu. Punggung. Masya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan pula sebutan namamu bagimu. Ini yang saya bilang. Siapa yang berhak kemudian disandingkan namanya dengan Allah? Allah Yusuf Mansur. Masya Allah. Allah Selamat. Ya. Allah Yunus. Allah Isa. Allah Ibrahim. Yang saya sebut ini adalah Nabi. Allah Adam. Tidak setara. Tapi ketika kemudian Allah Muhammad. Subhanallah. Tidak ada itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh kemudian orang bersaksi hanya Allah Tuhannya sementara dia tidak mengakui Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah kemudian telah meninggikan namamu wahai Muhammad. Lalu kenapa engkau bersedih? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, nampaklah buat kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai Muhammad. Maka tidak ada ruginya buat kita kalau kita kemudian mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mau mencintai Muhammad.
Dan tidaklah kita cintai Muhammad sallallahu alaihi kecuali kita pun tahu Allah mencintai dia. Dan barang siapa mencintai Muhammad sallallahu alaihi, maka Allah pun akan mencintai dia. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketemu lagi pemirsa besok. Insyaallah kita akan teruskan dengan pembahasan yang lain masih tentang salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.